Membangun bisnis di 6 tahun ini seperti apa mungkin? Berat lah pasti. Yang pasti sih kalau ditanya perjalanan 6 tahun bangun bisnis dengan produk lokal, ngelawan yang lokal aja berat, apalagi ngelawan yang dari luar kan gitu. Dan bisa bertahan selama 6 tahun itu buat gue ini apresiasi paling gede gue akan kasih kepada manajemen dari Burger Bangor yang pastinya di belakang itu udah berdarah-berdarah banget, dan pastinya Sobat Bangor yang juga menjadi bagian pertumbuhan dan berkembangnya Burger Bangor selama 6 tahun di 800 outlet yang sudah kita punya sekarang gitu. Dan terima kasih banyak, intinya humble di usia 6 tahun ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ini tuh join bisnisan atau bagaimana sih kok berdiri sendiri pada awalnya? Kita kan berdiri sendiri awalnya, terus kemudian kita membuka kemitraan dengan banyak orang lain sehingga kita bisa memberikan peluang lebih banyak untuk orang dan lapangan kerja, tapi dengan visi misi yang jelas. Ada 6 hal yang selalu kita terapkan untuk menjadi komitmen kita. Bagaimana kita coba untuk memberikan itu kepada semua mitra kita supaya bisa ke-deliver kepada konsumen kita. Bahkan kita tidak segan untuk memutuskan kerjasama dengan mitra yang menurut kita dia keluar dari visi misi kita. Karena tujuannya kan bukan hanya untuk mencari profit orientasi, tapi bagaimana profit orientasi itu datang sendiri dengan komitmen dan juga fungsinya. Kita jualan burger, ya rasanya kayak mana. Kemudian konsisten di rasa tetap terjaga. Selama 6 tahun tuh susah banget. Kalau sampai ada yang akhirnya berbelok, ya kita harus kasih teguran kan. Tapi kalau akhirnya memang dia tidak komit, ya kita juga harus berani untuk kehilangan gitu loh. Karena untuk menjaga yang lain kita harus ya sorry to say gitu. Artinya komitmen Burger Bangor itu nggak main-main. Karena kalau komitmen itu tidak dijalankan dengan disiplin yang tinggi, gue yakin 6 tahun ini tidak akan seperti sekarang. Udah banyak teman-teman UMKM lain dengan produk yang sama berguguran satu-satu. Dan kami kepengen sebenarnya produk-produk yang lain ataupun yang sejenis dengan kita bisa sama-sama, yuk kita bareng-bareng gitu. Makanya Burger Bangor ingin menjadi market leader lah di situ supaya kita ada nih, wah Burger Bangor aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Oh, yang susah kan menjaga ya. Pernah nggak sih ada mungkin dari pihak lain iseng gitu untuk menjatuhkan? Ada lah pastilah. Cuma kan nggak perlu kita ungkap karena kan kita tidak main di gimmick ya. Karena kalau misalnya main di gimmick kayak begitu menurut gua oke sih, tapi kan tidak bisa panjang kalau memang kita secara value dan added value-nya nggak ada gitu. Jadi cukup keep it di internal aja, dan buat kita black campaign atau apapun itu kita tidak mau jadikan sarana untuk naik ke atas gitu. Tapi pernah ada seperti apa mungkin contohnya kalau yang paling berat? Ya jatuhnya gitu sih ya kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang campaign ngerti kan? Ya udahlah nggak usah dibahas. Pokoknya begitulah ya. Namanya black campaign selalu ada ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kok itu ada filosofinya, urip itu ada huruf, maksudnya apa? Apa filosofi yang terkait? Kan urip iku huruf itu kan diambil dari filosofi Jawa ya. Kalau di nggak salah dibawa sama Raden Saleh ya kalau nggak salah ya. Pokoknya salah satu penggawa di di budaya Jawa, di mana artinya hidup itu harus menyala dan hidup itu harus bisa menerangi sekitarnya, dan untuk menerangi sekitarnya kita harus bisa menerangi diri kita sendiri dulu. Artinya kita ingin filosofi itu ada di dalam brand kita Burger Bangor, bahwa Burger Bangor itu perbaikin diri, perbaiki manajemen, kemudian kita bisa memberikan itu kepada orang lain, bukan hanya jadi sekedar burger aja, tapi jadi sebagai sebuah brand yang bisa berkolaborasi secara kreatif, bisa memberikan dampak sosial seperti Bangor Goes to School dan hal-hal lain yang menurut aku bisa memberikan impact ke masyarakat gitu. Itu yang terus kita bangun. Termasuk yang kita bangun di Bangor Fest ini yang sudah volume 3 ini. Ini kan festival makanan dan hiburan, tapi berdiri sendiri gitu loh. Nggak join ke orang lain. Problemnya apa? Ngedatangin orang itu susah banget, tapi ternyata meningkat terus. Bangor Fest pertama 2.000 orang yang datang, Bangor Fest kedua 11.000 orang, sekarang kita targetnya sampai 30.000 orang. Dan itu menurut kita untuk event berdiri sendiri itu udah dahsyat banget. Oke. Sukses jadi pengusaha apa ini akan mundur dari dunia entertain? Pelan-pelan. Dunia entertain, saya dari dulu saya nggak terlalu prioritas di dunia entertain kan.
Waktu itu masuknya juga nggak sengaja lewat film 5 cm. Terus aku pikir dunia entertain itu akan menjadi jalanku. Ternyata aku kena kasus kan ya, malah terpuruk gitu loh. Jadi aku nggak terlalu ngelihat dunia entertain itu sebagai jalan hidupku. Tapi selama ini memang aku akhirnya di dunia entertain ini menjadi tempat aku mencari makan, tempat aku di sini berkarya. Dan aku pikir aku harus bilang ya, I should give something di dunia entertain. Bukan hanya sekedar mengambil sesuatu gitu. Paling nggak apa hal yang positif yang bisa aku kasih di dunia entertain, ya sejauh mungkin gue dipercaya, ya gue berikan. Nanti kalau sudah tidak dipercaya, ya pasti mundur gitu. Atau mungkin saya akan dibuat mundur oleh masyarakat ya. Iya kan, kalau udah nggak laku ya mundur sendiri lah Pak. Iya kan, gitu. Kangen main film? Main film, lagi belum, karena aku lagi, udah boleh spill belum ya? Boleh lah. Jadi aku tuh ada PH film memang yang rencananya di tahun ini akan mulai beroperasi lagi, di mana aku di situ akan turun jadi produser, which is akan bikin satu judul film yang mana aku lagi develop dari skripnya dan lain-lainnya. Mungkin untuk pemain dan lain-lain nanti, karena kita mau selesai skrip dulu, dan mungkin akhir tahun ini gue udah harus fokus ngerjain itu. Produser kok tantangan lagi yang terbaru? Tantangan terbaru? Ya. Ya, Kan depan layar. gimana gue bisa Pusing-pusing. bikin sesuatu yang bukan hanya sekedar aji mumpung, tapi bisa menjadi sebuah experience dan kenangan. Karena gue tuh suka nonton film yang meninggalkan bekas jejak di dalam hati dan pikiran orang ketika dia habis nonton. Dan standar gue memang ya cukup punya standar sendiri gitu. Nah, bisa nggak gue bikin film yang kayak gitu untuk gue kasih kepada orang yang nonton nanti? Karena keresahan gue ketika nonton filmnya bagus, tapi kok nggak berjejak gitu loh. Nah, gue kepengen film itu memiliki jejak, dan gue pengen coba untuk kemas film seperti itu. Semuanya dihajar nih kok. Apa sih yang dicari kok? Yang dicari kesibukan sih sebenarnya. Tersibuk kok. Karena gue udah nggak clubbing ya, udah nggak nge-DJ gitu. Masuk.